Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya soleh dan solihah? Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran kali ini kita masuk pelajaran yang ke-6 dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Kita akan mempelajari tentang yaitu ajaran, ya. Di antara ajaran Islam, ya, yang mudah untuk kita amalkan, ya, kita laksanakan dalam tiap hari, ya, dalam kehidupan kita di setiap hari. Alhamdulillah sudah kita terapkan hal ini. Apa itu? Yaitu tentang salam, ya, tentang salam. Ya, ini merupakan syiar dari agama kita, ya, kaum muslimin jika bertemu, ya, Masya Allah, sekarang Alhamdulillah mereka sudah saling mengucapkan salam, ya, mendahului dengan ucapan salam, karena ini merupakan doa dan merupakan hak juga loh bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kita jangan pelit-pelit, jangan sayang-sayang untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim, ya. Nah, sambil kita tampakkan syiar Islam ini, ya, ciri khas dari agama kita ini, ya, bahwasanya kita ini seorang muslim, jangan malu untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim, ya, walaupun mengucapkan salam memang hukumnya sunnah, nah, tapi yang mendengar salam tersebut, ya, menjawabnya adalah wajib, ya, jika ia sendiri, tapi jika bersama dengan orang lain, maka di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menjawab, maka kita tidak diwajibkan lagi menjawab. Nah, ucapan salam ini doa. Jadi ketika kita mengucapkannya benar-benar, ya, keluar dari hati kita, ya, bahwasanya kita ingin mendoakan kebaikan buat siapa? Buat orang yang kita salamin. Ya, orang tua misalnya, jangan cuma hanya lisan saja, tapi hati kita pun benar-benar meresapi ucapan tersebut, yaitu Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, ya, terlimpah kepadamu. Masya Allah, ya, barangkali ketika kita mengucapkannya dengan tulus, ya, kemudian kita mendoakan saudara kita, ya, saudara kita juga mendoakan kita, waalaikumsalam, dan juga keselamatan buat kalian, kan itu jawabannya, ya. Maka kita saling mendoakan. Yang tadinya kita takdirkan celaka, ya, misalkan, ya, auzubillah, tapi mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Tapi karena kita saling mendoakan teman kita, saling mendoakan saudara kita, ya, akhirnya Allah lindungi, ya, jauhkan dari mara bahaya, disebabkan karena kita saling mendoakan kebaikan, ya, keselamatan bagi kaum muslimin, ya. Masya Allah. Maka sekali lagi, jangan sayang-sayang, jangan terpaksa, jangan malas-malas untuk mengucapkan salam, karena ini doa, ya, doa, apalagi untuk orang tua kita, ya, untuk umi abi kita, ya, kita ucapkan salam, ya, kita doakan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, ya, sebarkanlah salam. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk menyebarkan salam, ya. Yang memerintahkan kita untuk menyebarkan salam adalah Nabi kita. Karena kita cinta kepada Nabi kita, ya, kita harus patuhi, harus kita ikuti, harus kita kerjakan apa yang diperintah oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa at'imut ta'am, selain menyebarkan salam, kemudian berilah makan, ya, bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, ya, untuk fakir miskin, ya, maka kita berikan mereka makanan yang layak, yang pantas, ya, supaya mereka tidak kelaparan, ya, supaya kita juga mendapatkan pahala, dan orang tersebut tentu akan mendoakan kebaikan buat kita, banyak manfaatnya. Wasilul arham, ya, dan sambung silaturahim dengan mengunjungi keluarga, saudara, kakek, nenek, paman, bibi, ya, dan seterusnya. Selama dia masih saudara, kita kunjungi, kita akan
mendapatkan banyak keutamaan, ya, banyak keutamaan. Ini juga di antara ajaran Islam tadi, afsyus salam, menyebarkan salam, wa at'imut ta'am, memberi makan, wasilul arham, menyambung silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, ya, salat bangun di malam hari di mana manusia sedang tertidur, yaitu salat tahajud, ya, salat tahajud. Kemudian kata Nabi, ketika sudah melaksanakan ini semua, tadkhulul jannata bisalam. Wah, masya Allah, balasannya adalah masuklah kalian, ya, ke dalam surga dengan selamat. Wah, ini luar biasa. Di antara keutamaan kita mengucapkan salam adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Ya, maka jangan bosan-bosan, jangan sayang-sayang, jangan malas-malas, ya, ketika kita mengucapkan salam, ya. Nah, maka perhatikanlah adab-adab ketika kita mengucapkan salam. Pertama, orang yang lebih muda memberi salam kepada orang yang lebih tua, ya. Ucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Kalau kita usia kita lebih muda, kemudian ada kakak kita, ya, atau ada abi kita, umi kita duluan yang mengucapkan salam. Atau ada tetangga kita yang usianya lebih tua dari kita duluan yang mengucapkan salam, ya. Kemudian jika usianya sama, ya, sepantaran, sebaya, maka yang lebih baik adalah yang dahulu mengucapkan salam, ya, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Yang menjawab juga akan mendapatkan kebaikan, tapi yang mengucapkan salam terlebih dahulu dia lebih afdol, ya. Kemudian rombongan yang sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang lebih banyak, gitu kan, satu sekumpulan orang, kemudian jumlahnya banyak, yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Kemudian yang memakai kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, ya. Ada yang memakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, maka yang memakai kendaraan karena kan bisa lebih cepat, ya. Ketika ada dari masjid misalnya, ya, kita menggunakan kendaraan sepeda atau dibonceng motor, tangga kita berjalan, ya, kita ucapkan salam, ya, assalamualaikum, ya, seperti itu. Jadi inilah syiar kita ketika bertemu, kita mengucapkan salam, bukan woi mau kemana, bukan teriak atau memanggil dengan seruan-seruan yang tidak mengandung pahala, ya, tidak mendapatkan pahala bagi mengerjakannya. Nah, kemudian orang yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk, ya. Kemudian salam itu diucapkan ketika masuk rumah juga sama, ya. Ketika kita masuk rumah, ya, kita mengucapkan salam, ya, buat orang yang ada di rumah, ya, buat keluarga kita, ya, karena sekali lagi ini adalah kebaikan, doa untuk kebaikan orang tersebut, ya, insyaallah. Atau ada orang yang sedang berkumpul, kita lewat, ya, maka kita ucapkan salam, ya, selain misalkan kita permisi, tapi kita salam, assalamualaikum, permisi saya mau lewat pak, seperti itu, ya. Masya Allah, ini akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Adapun ucapan salam yaitu assalamu alaikum, ya, assalamu alaikum, itu yang benar, bukan salamlikum, ya, atau dipanjangkan assalamualaikum, ya, kayak gitu. Ini juga kurang tepat, salah, ya. Yang benar assalamu alaikum, ya, assalamu alaikum. Coba diulangi lagi, assalamu alaikum, seperti itu, bukan salamlikum atau salamualaikum dipanjangkan kumnya, itu juga salah, ya. Yang benar assalamu alaikum, kemudian jawabnya waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam, itu jawabnya, ya. Kemudian disunahkan menjawab salam dengan yang lebih baik. Ketika teman kita mengucapkan salam assalamualaikum, kita boleh menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Ini lebih baik. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sempurna, ya, ini sempurna. Karena kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, ya. Nah, kata Allah, fahayyu bi ahsana minha, ya,
ketika kita diberikan salam dengan ucapan assalamualaikum, kita dianjurkan untuk membalasnya dengan yang lebih baik dari itu, ya. Waalaikumsalam itu paling tidak. Tapi yang lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Itu yang lengkap. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena dia mengucapkan salamnya lengkap, jawabnya juga harus lengkap. Jangan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawabnya waalaikumsalam. Nah, ya, ketika yang mengucapkan salam dengan salam yang lengkap, maka menjawabnya juga harus lengkap, ya, jangan dikurangi. Nah, jika sedang berkerumun, berkelompok, kemudian kita ucapkan salam, maka ketika ada satu orang yang mengucapkan salam, menjawab salam, maka itu sudah mencukupi, ya, tidak harus semuanya menjawab salam, cukup satu orang menjawab salam, ya. Kemudian ada larangan kita mendahului salam kepada orang non muslim, misalnya ada tetangga orang Kristen, ya, atau non muslim, maka kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, ya, karena salam ini untuk sesama muslim, mendoakan sesama kaum muslimin, ya, mendoakan sama kaum muslimin. Tapi bagaimana kalau dia mengucapkan salam kepada kita, ya? Nah, ini ada tuntunan dalam Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza salam ahlul kitab, ya, jika ahli kitab Yahudi dan Nasrani memberikan salam kepada kalian, faqul, maka ucapkanlah waalaikum, ya. Maka balaslah dengan cukup waalaikum, ya, waalaikum saja, seperti itu, ya. Jadi boleh menjawab salam dengan ucapan waalaikum bagi orang Kristen yang misalnya mengucapkan salam kepada orang Islam, ya. Asalkan salamnya jelas, salamnya yang jelas, maka kita balas dengan waalaikum saja, ya. Ketika kita sudah mengucapkan salam, maka disunahkan juga kita berjabat tangan, ya, bagi yang laki-laki dengan laki-laki, tidak laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, kecuali laki-laki dengan perempuan kalau itu adik kakak atau ibu dengan anaknya boleh, atau dengan bibinya boleh, ya. Kalau selain itu dengan temannya tidak usah, cukup mengucapkan salam saja kalau dia temannya perempuan dan dia laki-laki, ya, maka tidak usah berjabat tangan. Berjabat tangan ini hanya untuk laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan kalau dia adalah mahramnya atau keluarganya tadi, ya, seperti itu. Ini berjabat tangan yang benar, bukan berjabat tangan dengan cara seperti ini, ya, atau cara-cara yang lain yang dilakukan oleh anak-anak gaul, ya, misalnya seperti itu, maka itu tidak tepat, ya. Kalau sekarang zamannya pandemi, ya, kita boleh cukup mengucapkan salam saja, tidak usah berjabat tangan. Dan maka ikhtiar kita menjaga dari penularan virus, ya, corona ini, maka boleh cukup mengucapkan salam saja, tidak usah berjabat tangan, ya. Maka itu tidak mengapa. Nah, seperti itu, saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini dan mudah-mudahan makin semangat kita untuk senantiasa mengucapkan salam, ya. Senantiasa mengucapkan salam, karena ini kebaikan, karena ini pahala, karena ini syiar, ya. Dan banyak kebaikan yang kita dapat dari amalan ini. Mudah sekali, ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.